Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan semangat. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tema 2 subtema 2 muatan pembelajaran IPS. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia telah lahir sebagai negara merdeka dari penjajahan Jepang pada 17 Agustus 1945. Namun, Belanda yang sebelumnya pernah menjajah Indonesia belum bisa menerima kemerdekaan tersebut. Belanda bersama sekutu datang kembali ke wilayah Indonesia setelah bangsa kita memproklamasikan kemerdekaannya. Mereka beralasan ingin membebaskan tawanan perang yang dipenjara oleh Jepang. Kenyataannya, mereka justru berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Akhirnya, muncul perlawanan rakyat di berbagai daerah sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan Indonesia yaitu: pertama, melalui pertempuran fisik. Kedua, diplomasi. Dan terakhir nanti kita akan membahas agresi militer Belanda. Namun, pada hari ini kita hanya membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan melalui pertempuran fisik. Pertempuran fisik tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pertempuran 5 hari di Semarang. Kedua, pertempuran Medan Area. Ketiga, Bandung Lautan Api. Keempat, pertempuran Ambarawa. Dan terakhir, pertempuran 10 November di Surabaya. Nah, yang pertama, pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini terjadi pada Oktober 1945 karena pasukan Jepang di Semarang menyerang Tentara Keamanan Rakyat atau TKR untuk membebaskan orang-orang Jepang yang masih ditahan. Jepang juga disebut telah meracuni sumber air minum di Semarang sehingga Dr. Karyadi memeriksa sumber air tersebut. Namun, ia gugur oleh tentara Jepang sehingga menyulut amarah rakyat. 15 sampai 19 Oktober 1945 terjadi pertempuran di Simpang 5 Tugu Muda antara pasukan TKR melawan tentara Jepang yang dipimpin oleh Mayor Kido. Kedua, pertempuran Medan Area. Pada Oktober 1945, anggota NIKA yang datang dengan alasan membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang menginjak-injak bendera merah putih. Akibatnya, meletuslah pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara Belanda. Sekutu memasang papan bertuliskan Fix Boundaries Medan Area atau batas resmi daerah Medan pada 1 Desember 1945 secara sepihak. Akibatnya, terjadilah pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Salah satu tokohnya adalah Ahmad Tahir yang membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Yang ketiga, Bandung Lautan Api. Tentara sekutu bersama dengan NIKA yang memasuki kota Bandung berhasil menguasai kota Bandung bagian utara. Pada 23 Maret 1946, sekutu mengeluarkan peringatan agar kota Bandung bagian selatan juga segera dikosongkan. Demi keselamatan rakyat dan kepentingan politik pemerintah Republik Indonesia, para pejuang yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution mematuhi peringatan tersebut. Namun sebelumnya, para pejuang membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Kenapa dibumi hanguskan? Karena tidak ingin kota Bandung bagian selatan dijadikan
pos-pos atau kedudukan tentara Jepang. Yang keempat, pertempuran Ambarawa. Pasukan sekutu yang disusupi oleh tentara Nika membebaskan serta memberikan senjata kepada tentara Belanda yang ditawan saat penjajahan Jepang. Akibatnya, terjadilah pertempuran dengan Indonesia. Dalam pertempuran itu, Letnan Kolonel Isdiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Pada 12-15 Desember 1945, terjadilah pertempuran yang disebut Palagan Ambarawa yang berakhir dengan kalahnya tentara sekutu. 5. Pertempuran 10 November di Surabaya. Pada 26 Oktober 1945, tentara sekutu menyerbu penjara Kalisosok untuk membebaskan tahanan perang. Pada 27 Oktober 1945, tentara sekutu menduduki kantor-kantor penting Indonesia dan meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya. Namun, rakyat menolak perintah tersebut sehingga terjadilah pertempuran antara sekutu dengan rakyat Indonesia. Rakyat Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo melalui siaran radio bertekad untuk mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah penghabisan. Ya. Jadi, Bung Tomo dan arek-arek Surabaya bertekad untuk bertempur dan menolak menyerahkan senjata kepada tentara sekutu. Demikian penjelasan hari ini. Semoga kalian paham. Jangan lupa untuk mencatat untuk bahan belajar kalian selanjutnya. Terima kasih. Semoga selalu semangat belajar dari rumah. Jangan lupa untuk subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.